Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa yarfa'una. Allahumma zidna ilma wa fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa li'a'immatina wa lisairil muslimina wal muslimat. Uhayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Kenikmatan yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan di antara kenikmatan tersebut adalah kenikmatan di pagi hari ini, yaitu kenikmatan belajar ilmu agama. Yang merupakan kenikmatan yang besar yang Allah berikan. Nikmat ini kepada sebagian dari hamba-hambanya. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat ini. Marilah kita maksimalkan nikmat ini. Agar terrealisasi nikmat ini menjadi sebuah kebaikan untuk kita. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, tidak seluruh kenikmatan menjadi kebaikan untuk penerimanya. Bisa jadi kenikmatan atau kenikmatan berpotensi untuk menjadi malapetaka untuk penerimanya, baik malapetaka di dunia ataupun malapetaka di akhirat nanti. Penerimanya bisa menghadapi dua kondisi ini. Kenikmatan bisa menjadi sebuah kebaikan atau kenikmatan bisa menjadi malapetaka.
Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya di dalam masjid ini, karena syaitan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita semua. Maka di dalam masjid ini, dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini, syaitan pun berusaha untuk memalingkan kita. Maka kita berdoa dan memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah berikan kita semua taufik dan hidayahnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk hamba-hambanya beribadah kepadanya yaitu dengan beralasan ataupun berargumen bahwasanya dia yang telah menciptakan hamba-hambanya. Allah mengingatkan kita, Allah mengingatkan hamba-hambanya untuk beribadah kepadanya. Semuanya, baik yang muslim ataupun non-muslim. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-21. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu ya ayuhan nas ya ayuhan nasu, wahai manusia, u'budu rabbakum. Mari jemaah kita menikmati sajian ayat Al-Quran dan hadis Nabi di pagi hari ini. Ya ayuhan nas u'budu rabbakum. Sajian ayat, sajian hadis dan juga sajian susu kedelai. Dan jangan lupa minumnya dengan tangan kanan, karena itu perintah dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebelum saya bahas, saya mau bertanya agar ngantuknya hilang. Agar ngantuknya hilang. Kenapa atau apa hikmah Allah mengatakan ya ayuhan nas, wahai manusia,
sembahlah Rabb kalian. Kenapa Allah tidak mengatakan wahai orang-orang muslim? Tapi kenapa Allah mengatakan seluruh manusia? Silakan Pak. Apa hikmahnya? Silakan. Bisa dilihat di dalam Al-Quran. Apa hikmah Allah mengatakan ya ayuhan nas, sembahlah Rabb kalian. Kenapa Allah tidak mengatakan wahai orang-orang muslim? Ada yang mau jawab? Ibu-ibu, bapak-bapak, silakan. Silakan. Jawaban pertama dari saudara kita, karena Nabi diutus untuk seluruh manusia. Baik, ada lagi? Oke. Orang kafir juga diperintahkan. Dua jawaban. Ada lagi? Berlaku untuk semua umat. Ada lagi? Tiga jawaban. Ada lagi? Nanti dikasih refill susu kacang. Ada lagi jemaah? Lihat ya, coba kita beranalogi. Seorang pemilik perusahaan berkata gini, dia punya perusahaan dengan satu gedung berjumlah 20 lantai. Dia bilang kalian harus masuk jam 7, pulang jam 5. Dari yang gedung pertama, gedung dasar sampai gedung ke-20. Wajib dituruti atau tidak? Kenapa? Karena kesepakatan, tanda tangan perjanjian. Wajib dituruti ya Pak ya. Dari gedung, dari lantai dasar sampai lantai paling atas. Kenapa? Tadi Bapak bilang yang pertama karena sudah ada perjanjian kesepakatan. Ada lagi? Berhak atau dia? Berhak atau tidak owners memerintahkan seluruhnya mentaati perintahnya? Berhak atau tidak? Apa yang membuat dia berhak? Apa Pak? Bukan, kita mau ke ownernya ini tadi, owner. Apa yang membuat owner ini berhak? Karena owner pemilik itu kan. Owner yang punya, ya mau dia. Saya Pak, owner pemiliknya. Jadi Anda kalau berada di gedung ini, mau di lantai berapapun, Anda harus taat sama saya.
Mau Anda muslim, mau Anda kafir, pokoknya masuk jam 7, pulang jam 7. Oke? Dan semuanya mengatakan siap. Owner punya hak, dia yang punya. Berikutnya apa Pak? Dia yang gaji. Dia yang gaji. Maka Allah punya hak atau tidak menyuruh seluruh manusia? Punya hak atau tidak? Jadi apa alasan? Kenapa? Apa hikmahnya? Kenapa yang disuruh semuanya? Kenapa bukan cuman orang Islam? Tadi sudah disampaikan beberapa jawaban. Jawaban pertama, Nabi diutus untuk seluruh manusia. Jawaban kedua apa tadi? Dari mana ya? Bapak ya? Apa Pak? Perintah berlaku untuk seluruhnya. Taib. Bisa nggak orang bilang ini, Anda siapa merintah-merintah saya? Iya enggak? Mungkin nggak? Mungkin kan? Anda siapa merintah-merintah saya? Mungkin. Owner pemilik 20 lantai ini ketika dia merintahkan seseorang yang berada di bawah perusahaan lain, kemudian dia juga perintahkan Anda harus taat juga sama saya. Kira-kira yang di bawah pemilik perusahaan lain ngomong apa Pak? Anda siapa nyuruh-nyuruh saya? Sahih Pak? Yang bekerja di gedung sebelah dikasih tugas juga untuk masuk jam 7, pulang jam 7. Dia bukan berada di gedung sini. Yang berada di gedung sebelah bukan punya owner yang sama. Dia bilang apa? Gimana kira-kira? Antum disuruh sama pihak sebelah, dia nggak ngasih gaji buat antum. Gimana Pak? Kira-kira Bapak gimana? Ba- Bapak nggak terima. Mohon maaf, Bapak nggak bisa suruh saya. Oke? Kami Bapak siapa? Kemudian Allah kenapa berhak untuk menyuruh seluruh manusia? Karena Allah yang menciptakan. Coba diperhatikan ayatnya. Coba diperhatikan ayatnya. Ya ayuhan nasu, manusia, muslim dan non muslim. Muslim dan non muslim. Orang non muslim bisa menolak ayat ini dengan mengatakan Allah siapa nyuruh-nyuruh kami? Sahih? Allah siapa nyuruh-nyuruh kami nyembah dia? Kemudian setelah Allah nyuruh, setelah Allah memerintahkan, lihat jemaah, Allah kasih tahu, Allah beralasan kenapa Allah memerintahkan.
Apa alasan Allah? Apa alasan Allah? Ah, ini ada di sini di depan Quran kita. Apa alasan Allah jemaah? Karena Allah menciptakan kalian semua. Kata Allah, alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Karena Allah yang telah menciptakan kalian semua dan telah menciptakan semua manusia sebelum kalian. Diingkari atau tidak ini? Ini diingkari atau tidak? Oke. Satu gedung yang diperintahkan oleh satu owners untuk taat kepada owner tersebut karena owner tersebut yang telah memberikannya gaji, kehidupan, diingkari atau tidak oleh satu gedung itu? Tidak, tidak diingkari. Pertanyaan berikutnya, apakah satu gedung itu ada yang bandel? Ada? Ada. Ada. Bandelnya mereka karena mereka tidak meyakini owner itu yang beri gaji atau bukan? Bisa jadi begitu. Bandelnya mereka, tabiatnya mereka masing-masing mungkin fitrahnya tetap akan mengatakan, Ana tahu, saya tahu dia yang kasih, dia yang wasilahkan. Cuma tetap saja kalah sama hawa nafsunya. Taib, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ini pelajaran sangat berharga. Tuhan yang disembah selain Allah tabaraka wa ta'ala itu tidak mengklaim menciptakan. Tuhan yang disembah selain Allah itu mereka tidak mengklaim menciptakan sesuatu. Tidak. Ini salah satu keistimewaannya Allah tabaraka wa ta'ala. Walaupun Tuhan-Tuhan itu disembah, tetapi Tuhan-Tuhan itu tidak mengklaim menciptakan. Tidak mengklaim menciptakan. Bahkan penganut agama tersebut pun juga demikian. Tidak mengatakan Tuhan mereka menciptakan. Di dalam beberapa ayat Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan tentang hal ini. Bapak bisa lihat yang bawa Al-Quran. Dalam surah Al-Ankabut surah yang ke-29.
ayat ke-61. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wala in sa'altahum wala in sa'altahum, dan jika kamu bertanya kepada mereka, jika kamu mau bertanya kepada mereka, yaitu bertanya kepada orang-orang musyrik yang ada saat itu, yang tidak menyembah Allah, man khalaqas samawati wal arda wa sakhara syamsa wal qamara, siapa yang telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, siapa yang telah menundukkan matahari dan bulan. Lihat jamaah, Allah Rabb yang kita sembah mengabarkan. Apa yang dikabarkan oleh Allah di ayat ini? Apa jemaah? Allah mengabarkan kalau orang-orang yang tidak menyembah Dia, kalaupun ditanya siapa yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi, siapa yang mengendalikan matahari dan bulan, jawaban mereka Allah. Jawaban mereka Allah. Kenapa mereka nggak sebut nama Tuhan mereka? Paham Pak? Kenapa mereka nggak sebut nama Tuhan mereka? Kenapa mereka sebut Allah? Allah. La yaqulunna Allah. Kalau Bapak mau membuktikan hal ini, bisa tanya pada siapapun yang menyembah selain Allah, Tuhan yang Anda sembah yang menciptakan Anda bukan? Bingung dia jawabnya Pak. Kenapa bingung? Kenapa bingung? Sekarang bagaimana dia mau bilang iya, sedangkan Tuhan yang dia sembah diciptakan? Bagaimana yang diciptakan bisa menciptakan? Ya enggak? Semua yang diciptakan, semua yang diciptakan tidak mungkin bisa menciptakan. Tidak mungkin bisa Pak. Dia bingung Pak, dia mau sebut Tuhan mereka, fitrahnya, akalnya nolak. Nolak. Kalau saya bilang yang menciptakan Tuhan ini pun dia tahu diciptakan. Makanya dia bilang, makanya mereka bilang apa? Anak Bapa. Sahih? Anak. Tuhan mereka anak. Tuhan mereka, subhanallah. Bingung Pak, makanya mereka orang yang paling bingung di muka bumi ini.
Kalau mereka bilang simbol-simbol mereka, mereka juga tahu simbol itu diciptakan. Taib. Tidak diingkari jamaah. Baik secara nas Al-Quran, itu tidak diingkari Bapak-bapak, ibu-ibu. Tidak diingkari oleh semua manusia kalau Allah yang telah menciptakan. Tidak diingkari. Walaupun dia tidak nyembah Allah. Tidak diingkari. Coba Bapak tanya sama orang, sama saudara kita, kaum muslimin. Yang nggak sholat, yang nggak pernah puasa, yang nggak sholat, yang nggak puasa, yang nggak zakat, yang nggak taat, tanya samanya, siapa yang ciptain Anda? Dia bilang, saya ciptain diri saya sendiri. Ah? Enggak, enggak Pak. Dia akan bilang Allah, Allah. Walaupun dia tidak sholat, walaupun dia nggak menyembah Allah, bingung dia, bingung, bingung, bingung. Subhanallah. Sama seperti bingungnya orang-orang di luar Islam. Makanya dengan kebingungan ini, kalau dia belajar terus, dia bisa menjadi orang yang taat atau masuk Islam. Dia bisa jadi orang yang taat atau masuk Islam. Gini Pak, ada seorang sahabat Nabi yang masuk Islam karena hal ini Pak, karena hal ini. Masya Allah Pak, karena perkara menciptakan dia masuk Islam. Susunya diminum Pak, ini lagi enak-enak ini Pak. Udah habis malah ya. Lagi anget gini, lagi enak-enak ya. Pokoknya ciri khas Al-Hidayah susu, susu kedelai. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih Pak, nggak main-main Pak, bicara tentang menciptakan, itu kalau ditadaburi, dihayati, orang bisa taat, orang bisa masuk Islam. Nih Pak, Bapak catat, nanti Bapak lihat di rumah atau di sini boleh, dalam surat At-Tur, surat yang ke-52, ayat yang ke-35. Ketemu Pak? Lihat. Nabi sholat maghrib baca surat ini. Ketika Nabi Muhammad, Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat maghrib dan dia baca surat ini. Wattur, Wattur. Karena Masjid Nabawi kecil Pak. Masjid Nabawi itu segede Raudhah. Masjid Nabawi itu di zaman beliau hidup segede itu aja.
Masjid Nabawi itu kecil. Oke. Nabi sholat baca surat At-Tur dan sampai di ayat ke 35. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Tersentak salah seorang musyrik. Orang musyrik, salah seorang musyrik ngedenger ayat ini. Kaget dia. Kaget sekaget-kagetnya dengar ayat ini. Apakah mereka ya ada di bumi ini tanpa ada yang menciptakan? Atau mereka menciptakan diri mereka sendiri? Kaget ya. Kenapa kaget, Pak? Ada yang tahu kenapa ada seorang namanya Jubair bin Mut'im? Kaget ya. Apa yang membuat dia kaget? Kalau bisa jawab, Bapak bisa jawab. Panitia mana panitia? Tolong siapin 2 gelas. Kalau bisa jawab, kenapa dia kaget? Kenapa? Karena berhala dia ciptakan sendiri. Taib. Yang lain? Setengah gelas lah ya antum ya. Yang lain? Kaget dia, kaget. Ayo, silakan Bapak. Apa yang membuat dia kaget? Kaget. Hanya Allah menciptakan. Betul, betul. Hampir, boleh 1,5 gelas. Sahih. Dia bingung Pak. Dia selama ini dia menyembah Tuhan yang tidak mengklaim menciptakan. Terus apa keistimewaan Tuhan dia? Paham ya Pak? Kok dia bahasa ngapain gue sembah dia? Paham gak? Dia kan gak ngasih apa-apa. Dia kan bukan yang ciptain kita. Paham Pak? Kaget dia. Lu iya juga ya. Kalau bapak ibu kita bilang, nak beliin bawang, iya ibu. Nak beliin cabai, iya ibu. Nak beliin nasi uduk, iya pak. Pakai apa? Kita turuti. Tapi kalau bapak ibu sebelah, nak tolong beliin cabai, antum bilang apa? Ibu salah orang kayaknya ya. Kaget itu. Ana disuruh-suruh mengagungkan sesuatu yang tidak memberikan kepada saya sesuatu. Paham Pak? Kenapa Nabi lebih dicintai oleh para sahabat dari orang tua mereka sendiri? Kenapa? Para sahabat itu mencintai Nabi lebih dari mereka mencintai ibu dan bapak mereka sendiri. Karena yang diberikan Nabi jauh lebih besar dari yang diberikan oleh ibu dan bapak kita. Sahih?
Nabi korbankan waktunya, tenaganya, seluruhnya untuk kita semua. Makanya para sahabat jauh lebih mencintai siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau keumuman orang tua kita memberikan bekal apa untuk anak-anaknya? Bekal jasmani, Pak. Sahih? Keumumannya memberikan bekal jasmani dan Nabi memberikan bekal jasmani dan rohani. Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa kita harus bayar? Nggak bisa digantikan dengan apapun, Pak. Sahih? Pengorbanan yang telah dikorbankan oleh Nabi kita untuk kita semua. Untuk siapa dia perang Badar? Untuk dia sendiri? Untuk siapa dia perang Uhud? Perang Khandaq? Dan perang-perang untuk siapa? Untuk dia sendiri? Wallah, enggak. Untuk Islam. Untuk umat Islam. Agar manusia beribadah pada Allah. Subhanallah. Maka Nabi kita itu lebih dicintai oleh para sahabat daripada orang tua mereka. Kalau orang tua mereka sudah sangat mereka cintai dan Nabi lebih-lebih mereka cintai. Sampai ada seorang anak, Pak. Masya Allah. Sampai ada seorang anak begitu ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan sempat beberapa hari diasuh oleh Nabi. Orang tuanya nyariin, ketemu, dia nggak mau pulang ke orang tuanya. Coba, Pak. Bapak ibu kita sayang sama kita, memberikan kasih sayang. Tapi Nabi lebih sayang pada kita. Dan Allah lebih sayang lagi kepada kita. Anaknya nggak mau pulang. Subhanallah. Kemudian Nabi bilang pada orang tuanya, tanya sama dia, anaknya mau sama saya atau sama antum? Subhanallah. Kasih sayang Nabi SAW. Jadi Jubair bin Mut'im itu kaget. Tuhan yang anak sembah sampai detik ini tidak menyatakan menciptakan dia. Apalagi menciptakan alam semesta. Siapa yang mengklaim menciptakan alam semesta ini? Hanya Allah. Coba silakan cari, tanya sama Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah. Tidak ada yang mengklaim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Tuh, yang mengklaimnya siapa? Allah. Ini yang buat apa? Kaget. Oh, Masya Allah, ini siapa? Allah ini siapa? Sementara dalam kitab mereka tidak dibantah atau tidak disebutkan. Masya Allah. Tersadarkan dia, tersadarkan. Jubair bin Mut'im tersadarkan. Dengan apa? Cipta menciptakan. Cipta menciptakan. Nih Pak, kalau kita sadar, kalau kita diberikan kesadaran oleh Allah, kita punya orang tua yang baik.
orang tua yang taat sama Allah. Orang tua yang menjadi sebab kita taat sama Allah. Karena banyak anak taat tidak melalui perantara orang tuanya. Sahih? Sahih? Ada banyak seseorang manusia taat tapi tidak melalui perantara orang tuanya. Misal kita dianugerahkan orang tua yang memang mendidik kita dari kecil dengan ketaatan. Dididik kita ke masjid, baca Quran, dikenalkan kita dengan yang halal, dijauhkan kita dari yang haram. Kalau kita punya orang tua seperti ini, kalau kita diberikan kesadaran, apa yang terjadi, Pak? Kalau kita diberikan kesadaran, apa yang terjadi? Kita akan berusaha membalas budinya, sahih Pak? Membalas budi orang tua kita. Bisa? Gak bisa. Betul Pak? Gak bisa. Jasanya orang tua kita gak bisa dibalas. Apalagi kalau dia jadi sebab kita kenal Allah. Kalau orang tua memperkenalkan makanan, minuman, ini dan itu biasa. Tapi orang tua yang memperkenalkan kita dengan Allah, ya Rabb. Tapi orang tua yang memperkenalkan kita dengan Nabi kita Muhammad, ini besar. Besar. Betul Pak? Orang tua yang membuat kita tahu siapa Allah. Orang tua yang membuat kita sadar kita adalah makhluk yang harus sujud. Itu orang tua hebat. Walaupun dia tidak pernah memberikan kita makanan 5 sehat 4 sempurna. Karena keterbatasan biaya. Bapak bisa baca sejarah. Katanya untuk pintar harus terdukung dengan 4 sehat 5 sempurna. Baca sejarah kehidupan para ulama. Bagaimana makannya. Makannya para ulama. Merih. Jangan ulama Pak. Jangankan ulama, ahlul ilmu yang hidup hari ini semasa dengan kita, Masya Allah Pak. Dulu kami waktu masih jadi mahasiswa, itu makannya nasi kerupuk. Kalau ketemu kerupuknya, kalau enggak nasi. Beneran Pak, wah ini terjadi Pak. Tapi mereka nikmat karena Allah kasih nikmat yang lebih besar dari sekedar kerupuk dan ayam goreng. Allah kasih mereka ilmu. Kita mau bayar berapa Pak ilmu? Makanya itu yang membuat kawan-kawan bertahan. Beneran Pak, sampai detik ini pelajar begitu Pak. Di mana-mana yang belajar dengan sungguh-sungguh karena Allah begitu nasibnya. Kurang lebihnya seperti itu. Nasi kerupuk. Saya punya kawan Pak dulu Pak, sekelas sama saya Pak. Qaddarallah, saya salat zuhur, tapi tas saya tinggal di kelas. Begitu saya mau ambil tas di kelas itu ada yang jual buah-buahan Pak. Taruhnya di belakang, bayarnya taruh aja di situ uangnya. Begitu saya masuk kelas Pak, Masya Allah Pak, nangis Pak, nangis saya Pak, nangis tapi saya tahan-tahan gitu. Salah satu kawan saya, Bapak tahu buah kan, buah ada putihnya bawahnya ya? Hah? Sahih? Semangka, melon, kan ada yang putihnya itu yang bawah. Tahu kan Pak? Ada putihnya. Bapak doyan nggak yang putihnya? Enggak ya? Ada yang doyan, ada yang tidak kan? Keumuman tidak. Keumuman nggak dimakan. Saya masuk kelas, teman saya lagi makanin yang putihnya bekas temennya yang nggak dimakan.
Gak ada fulus. Wallah terjadi. Kalau saya sebut namanya hari ini, Bapak tahu orang itu. Ustadz hari ini. Wallah Pak. Allah tinggikan dia pada waktunya. Masya Allah. Kalau saya sebut nama ini, Bapak kenal siapa orang ini. Karena Allah tinggikan dia. Karena Allah berjanji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan banyak kisah seperti itu. Banyak. Pagi, siang, kuliah. Malamnya jadi security. Ada juga. Malamnya jadi security. Pagi sudah masuk lagi di kelas. Ini kalau disebut namanya, Bapak tahu orangnya. Beneran, saya enggak bohong, Pak. Dan semua pelajar hampir rata-rata punya kisah ini karena mengalami dengan hal-hal yang seperti ini. Masya Allah, Pak. Buat mereka nikmat, kenapa? Karena ilmu jauh lebih nikmat. Ilmu jauh lebih besar, Pak. Ilmu jauh lebih utama dari nikmat dunia dan seisinya. Saya punya ustadz, Pak. Tapi saya nggak bisa sebutin, dia jauh di atas saya. Sekarang dia udah ada di Indonesia. Dia belajar di Saudi Arabia. Subhanallah, Pak. Dia belajar giat, gigih. Setelah pulang dari Saudi, Pak. Setelah pulang dari Saudi, tempat dia dulu mondok, pemilik pondok nawarin anaknya, mau nggak kamu nikah sama anak saya? Paham, Pak? Apa kata Ustadz ini? Anak miskin. Dia bilang gini, berangkat ke Madinah, pulang Madinah ini peci cuma satu. Baju cuma 3 atau 4. Anak miskin. Gimana Anda mau menikahi putri pemilik pondok? Anak miskin, antum miskin, tapi antum bahar ilmu. Allahu Akbar. Antum miskin, tapi antum pemilik ilmu. Jadi nikah? Jadi, Pak. Kalau saya sebut Bapak tahu namanya orang itu. Beneran. Lihat tuh. Antum miskin, materi, fulus. Tapi antum pemilik ilmu. Allah kasih antum ilmu. Anak-anak butuh seorang yang bimbing anak-anak untuk bahagia dunia dan akhirat. Allahu Akbar. Dan saya berharap antum orangnya. Masya Allah, Pak. Masya Allah, Pak. Jubair bin Mut'im masuk Islam akhirnya, Pak. Masuk Islam, Pak. Gara-gara apa? Menciptakan. Tuhan ana yang ana sembah tidak mengklaim menciptakan. Terus kenapa ana sembah? Bisa dipahami sampai sini, Pak? Terus kenapa ana sembah? Istimewa dia apa? Kaget dia. Tek. Allah mengklaim menciptakan. Sementara selama ini dia menyembah satu Tuhan yang tidak pernah mengklaim menciptakan. Masuk Islam Jubair bin Mut'im. Masuk Islam. Dengan taufik Allah. Karena cipta menciptakan. Boleh Pak? 1,5 gelas? Setengah gelas Pak. Bismillah.
Ini harus diedukasi Pak sama diri kita agar kita semakin taat sama Allah. Ini harus diedukasi. Wahai jiwa, Anda diciptakan oleh Allah. Wahai jiwa, kebutuhan Anda dipenuhi oleh Allah. Dan ini juga harus diedukasi kepada siapa? Anak istri kita. Ayo kamu sholat nak, Allah yang ciptakan kamu nak. Ayo kamu sholat nak, Allah yang kasih kamu pakaian. Allah bukan? Allah. Allah yang kasih kamu ayah. Ayah, jadi ayah kamu ketetapannya Allah. Bukan mau-mau kita, sahih? Bapak punya anak, bapak punya cucu, mau bapak? Bukan, maunya dia. Ayahmu detik ini jadi ayah untuk kamu, itu maunya Allah. Ayo nak, sholat nak. Ayo nak, taat nak. Jangan males nak, jangan males. Mata kita siapa yang kasih nak? Mata kita siapa yang ciptain nak? Dia nak. Kamu dikasih perben aja cium tangan sama orang, sahih? Saya enggak Pak? Anak kecil dikasih 100.000 begini nih Pak, gimana dia? Cium tangan Pak. Ingat gak? Dulu waktu kecil pernah tuh dikasih duit cepet 100.000 sama bapak ini. Sampai sepanjang masa dia ingat. Sahih? Ingetin di palanya kalau matanya itu yang buat Rabbul Alamin. Mata sama 100.000 besar mana? Hah? Kamu bisa berjalan nak. Siapa yang buat kaki kamu nak? Allah nak. Kamu bisa memegang, makan, megang. Siapa yang kasih kamu tangan nak? Allah. Tanamkan itu biar bebekas di mana? Di hatinya. Siapa yang kasih kamu hidung sehingga kamu bisa bernafas? Menciptakan itu bukan perkara biasa Pak. Taib, sudah kurang lebih 1 jam event ini berlangsung. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau pulang? Ada yang mau pulang? Semua aja mau pulang. Taib, inilah yang disebut dengan tauhid rububiyah. Inilah tauhid rububiyah. Ajarkan kepada diri kita tentang rububiyah. Saya, wahai jiwa, Anda diciptakan oleh Allah. Wahai jiwa, Anda diberi nafas oleh Allah. Wahai jiwa, Anda diberikan petunjuk oleh Allah. Dan seterusnya. Dan ajarkan ini pada siapa? Anak-anak kita Pak. Buat benar-benar bebekas di hatinya. Kita 100.000 yang dikasih oleh orang itu bebekas. Karena bermanfaat untuk kita. Maka jadikanlah mata ini bebekas. Siapa yang memberikannya? Tumbuhkan kesadaran itu. Kadang kita jauh lebih sadar kepada pemberi kenikmatan dunia daripada pemberi kenikmatan akhirat. Sahih? Kita jauh lebih sadar itu. Lihat takutnya karyawan sama atasan. Lebih takut dia. Lebih takut daripada sama Allah. Sahih enggak? Coba. Masuk jam 7 tuh. Ya enggak? Gimana caranya jam 7? Sahih enggak? Sahih Pak? Benar Pak? Pulang jam 5 tuh. Pulang jam 7 tuh. Luar biasa. Sama Allah gimana? Subuh jam 4 ya jam 5 kan bisa. Sahih? Ya Rob. Ya Rob, memang kita lebih menghargai pemberi nikmat dunia. Padahal wasilahnya juga Allah. Padahal yang memberikan juga Allah. Masuk jam 7. Sholat jam 4 subuh, jam 6 kan bisa. Ya kan?
Subuh, zuhur jam berapa? 12. Kita taruh jam 12 Pak ya. Sampai jam berapa Pak? Jam 3. 3 jam. Ya jam 2 juga bisa lah. Setengah 3 bisa. Coba begitu sama bos. Jam 7. Bos kan jam 9. Yang penting kan kerjaan beres. Jam 10 aneh datang. Coba begitu. Gimana apa yang terjadi Pak? Hah? Gimana yang terjadi? Apa yang terjadi? Hah? SP. Antum nggak takut di SP sama Allah. Sahih? Kita nggak takut Pak di SP sama Allah. Makanya ibadahnya tidak punya rasa. Gak ada rasanya. Seperti orang sakit yang menikmati susu kacang ini. Kita bilang yang sehat susu kacang ini apa? Nikmat. Sahih? Kasih ini sama orang sakit yang duduk di majelis ini. Suruh dia minum susu kacang. Ini apaan pahit begini? Sahih enggak? Yang salah susu kacangnya atau mulut dia yang pahit? Habis dikasih susu kacang, kasih makanan paling enak apa Pak? Sarapan paling enak apa bisa? Bubur ayam. Toppingnya apa? Ayam. Apa lagi? Ati. Apa lagi? Ayo. Coba dikasih topik-topik gitu. Kita semua makan bilang ini bubur luar biasa. Dia yang sakit ngomong apa? Ini bubur apaan ya? Gak ada rasanya begini bubur. Subhanallah. Oke. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah sepanjang usia kita. Dan semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi muslim. Semoga Allah mudahkan keluar nyawa dalam tubuh kita. Semoga Allah mudahkan kita mengucapkan la ilaha illallah dalam sakaratul maut kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Semoga Allah jadikan kubur kita menjadi taman surga. Semoga Allah bebaskan kita dari siksa kubur. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surga tanpa adab dan tanpa hisab. Semoga Allah tempatkan kita di surga Firdaus. Dan semoga Allah Jalla dzikruhu mengizinkan mata kita bisa melihat kesempurnaan wajah Allah di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.